Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulani Fazrul Raji dari BKI 6B NIM 11740100075. Saya di sini akan membahas sedikit mengenai dampak sosial yang terjadi akibat pandemi yang sedang terjadi, yaitu COVID-19. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah penyuluh sosial. Baik, langsung saja. Setiap musibah akan ada hikmah di baliknya, setiap kegelapan ada titik cahaya. Kata-kata bijak itu terasa benar adanya. Panik, marah, kecewa bercampur baur dalam menghadapi fenomena pandemi COVID-19 yang menggegerkan hampir semua di belahan dunia. Negara tidak siap dan dengan merebaknya virus tersebut, gegap dan dilema memilih kebijakan yang dianggap tepat untuk menghentikannya. Bermula di Cina daratan, diduga persisnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, salah satu kawasan niaga di Cina. Dari sanalah virus tersebut merambah ke berbagai belahan negara dengan sangat cepat, sejalan dengan pergerakan manusia yang berinteraksi bebas atau hidup di alam bebas dan hidup tanpa batas. Virus borderless. Mengerikan memang, karena sebaran virus tersebut bergerak seirama dengan pergerakan manusia, dan manusia telah menjadi carrier atau pembawa virus itu sendiri. Kehadiran wabah ini semakin pelik di tengah interaksi manusia yang semakin mengglobal, bergerak sangat masif, berlalu lalang dari berbagai wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain. Ia wujud dalam beragam aktivitasnya, semisal seminar, konferensi, pertemuan bisnis, interaksi keagamaan, dan kegiatan sosial atau kegiatan lainnya yang tidak sedikit melibatkan kerumunan orang. Tidaklah mengherankan jika hanya dalam kurun waktu sekitar 3 bulanan, bahkan lebih hingga saat ini, sejak pertama kali penyebarannya, akhir Desember 2019 di Wuhan, terdapat lebih dari 70.000 yang terpapar COVID-19 di negara Indonesia. Selanjutnya mengenai dampak sosialnya, yaitu dari sini kita lihat demikian menakutkannya virus ini dalam waktu yang sangat cepat menelan banyak korban jiwa di berbagai belahan negara. Awalnya dianggap sepele, namun dengan informasi yang gencar, utamanya melalui media sosial yang mewartakan tentang keganasan virus tersebut, berimbas pada perubahan perilaku masyarakat. Orang mulai takut berinteraksi sehingga banyak terhentinya kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang bersifat masif dan berinteraksi fisik. Bahkan mewabahnya COVID-19 berkomplikasi terhadap ancaman kelesuan ekonomi. Hotel-hotel dan tempat wisata sepi, supir-supir Gojek dan pekerja lepas banyak kebingungan karena kehilangan penghasilan. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi pemerintah, berbeda-beda reaksi bagaimana negara menghadapi wabah COVID-19. Ada negara yang melakukan isolasi di negaranya atau lockdown, ada yang tetap membiarkan masyarakat beraktivitas dengan bergantung pada kedisiplinan masyarakat itu sendiri, ada yang relatif berhasil menekan sebaran virus tersebut. Sebaliknya, terdapat pula negara seperti kewalahan mengatasinya. Sebut saja Italia, bahkan negara adidaya sekaliber Amerika Serikat pun terkesan tak berdaya menghadapinya. Amerika Serikat saat ini menduduki dengan urutan negara yang terpapar banyak. Lantas bagaimana dengan Indonesia, negara yang nyaris paling terbelakang termasuk dalam daftar negara terpapar? Saat ini korbannya mungkin lebih dari 70.000. Beragam pandangan melihat cepatnya pergerakan pandemi COVID-19. Sebagian menganggap masyarakat Indonesia kurang disiplin dan cenderung menyepelekan. Ada juga yang menyesalkan kurang siap dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pemerintah yang sesuai. Ada juga memakluminya karena pemerintah dihadapkan dengan pilihan dilematis jika dilakukan pengisolasian atau lockdown. Sebagai misal, tentu masyarakat dengan masyarakat yang lain yang menggantungkan kehidupannya melalui penghasilan harian yang jumlahnya tidak sedikit. Selanjutnya reaksi masyarakat, yaitu terkesan awalnya menyepelekan seperti tidak hirau dengan himbauan pemerintah untuk
tidak bepergian dan tinggal di rumah. Kemacetan lalu lintas, bandara, kafe-kafe, mal nampak normal, penuh dan ramai, seolah tiada virus yang berbahaya yang mengintainya. Kesadaran muncul ketika media sosial gencar menyebarkan informasi korban-korban dan yang nyata akibat COVID-19. Himbauan untuk tinggal dan bekerja di rumah serta tidak berpergian keluar kota termasuk ke luar negeri juga mulai dipatuhi. Belakangan jalan-jalan mulai sepi namun kembali dibuka dengan era new normal. Bentuk penanganannya mengenai COVID-19 yaitu dengan dimulai dari diri sendiri, dimulai seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing, selalu memakai masker ketika bepergian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.